Selamat pagi anak-anakku kelas 11. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi pemerintahan Orde Baru dan masa reformasi. Nah, inti materi hari ini untuk melanjutkan pelajaran kita minggu kemarin, pemerintahan Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, sekarang kita membahas bagaimana pemerintahan Indonesia pada masa reformasi dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Nah, kita bahas dulu apa sih itu reformasi gitu ya. Nah, reformasi itu merupakan gerakan perubahan atau pembaharuan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa ke arah yang lebih baik. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, gerakan reformasi tahun 98 itu merupakan satu gerakan pembaharuan dan perubahan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum di Indonesia. Nah, reformasi itu bertujuan untuk memperbarui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi reformasi itu untuk mengkoreksi bagaimana kehidupan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Era reformasi dimulai sejak Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh B.J. Habibie yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Proses reformasi menghasilkan tingkat kebebasan menyampaikan pendapat dan pemikiran yang lebih tinggi. Nah, krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah terjadinya tragedi Trisakti 12 Mei 1998 yang menyebabkan 4 mahasiswa tertembak mati dan kemudian semakin memicu kerusuhan Mei 1998. Gerakan mahasiswa pun semakin meluas hampir di seluruh wilayah Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, akhirnya Soeharto memilih mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Nah, kita perhatikan ini apa yang menjadi tuntutan dan agenda reformasi 1998, terutama yang dipelopori oleh para mahasiswa. Yang pertama adalah suksesi kepemimpinan nasional, di mana ada proses peralihan kepemimpinan dari satu generasi ke generasi yang lain untuk memimpin satu kelompok orang dalam satu wilayah tertentu untuk jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua, adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, terutama perubahan yang akan dilakukan oleh lembaga legislatif yang bertujuan untuk memperbaiki kalimat dan kebijakan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga hasilnya akan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi pada masa Orde Baru. Nah, ini beberapa kutipan gambar-gambar yang terjadi pada kerusuhan Mei 1998, terutama yang terjadi di wilayah Jakarta. Nah, ini gambar-gambar dokumentasi aksi mahasiswa menduduki gedung MPR dan DPR pada tahun 1998. Nah, ini pada tanggal 21 Mei 1998, ini pidato pengunduran diri Presiden Soeharto dan sekaligus pelantikan B.J. Habibie sebagai presiden pertama pada masa reformasi. Nah, yang berikutnya adalah tuntutan dan agenda reformasi tahun 1998. Yang keempat adalah penghapusan dui fungsi ABRI, di mana pada masa itu ABRI berperan ganda, baik sebagai pemegang militer dan memegang kekuasaan juga dalam
politik. Kemudian yang kelima, penegakan supremasi hukum. Nah, di mana pada masa pemerintahan Orde Baru itu dikoreksi adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka pada masa reformasi ini diupayakan untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk dari penyelenggara negara. Dan yang keenam adalah pelaksanaan otonomi daerah. Nah, di mana setiap daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini pemerintahan reformasi Indonesia ini diawali dari Kepresidenan B.J. Habibie 1998 sampai 1999. Kemudian yang kedua, Kepresidenan Abdurrahman Wahid dari tahun 1999 sampai 2001. Kemudian yang ketiga, masa Kepresidenan Megawati tahun 2001 sampai dengan 2004. Dan yang berikutnya, Kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono dari tahun 2004 sampai 2014. Kemudian Kepresidenan Jokowi sejak tahun 2014 hingga tahun 2024. Nah, untuk materi ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, nanti Ibu minta anak-anakku silahkan dibaca buku paket atau boleh mencari sumber belajar dari internet terkait dengan masa pemerintahan era reformasi, terutama mulai dari masa Kepresidenan B.J. Habibie hingga saat ini. Nah, nanti materi ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, ini kebijakan pemerintah pada masa reformasi yang kita perhatikan adalah bagaimana kebijakan pemerintah memberikan ruang gerak yang lebih luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran secara lisan maupun tulisan sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, upaya mewujudkan pemerintahan dan penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang ketiga, melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, masa jabatan presiden itu dibatasi hanya 2 kali periode. Dan proses reformasi itu hingga kini kita bersama-sama mewujudkan cita-cita reformasi seperti yang diharapkan oleh seluruh warga negara Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk materi pertemuan kita hari ini, Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Jika ada dari penjelasan materi tadi ada yang kurang jelas atau ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Sampai ketemu pada minggu pertemuan berikutnya.